perlindungan konsumen itu adalah suatu kegiatan atau suatu upaya gitu ya, satu upaya yang dapat menciptakan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum kepada apa? Kepada perlindungan konsumen. Nah, terkait apa? Terkait peredaran barang dan jasa. Jadi artinya begini, artinya bahwa selama ini Mbak Rara, jadi di masyarakat itu terjadi bahwa ketidakseimbangan atau ketidakadilan, bahwasanya konsumen itu banyak yang dirugikan kepada para pelaku usaha atau pengusaha. Sehingga para pelaku usaha ini, inilah bahwa fungsi dari pelindungan konsumen itu tampil di sini akhirnya. Ada beberapa barang-barang yang masih beredar di saat ini, ya ini juga masih tidak sesuai dengan aturan gitu loh. Contoh kecil aja Mbak Rara. Contoh kecil yang kita ambil ini. Seperti HET, harga eceran tertinggi pada obat-obatan. Harga itu sebenarnya dalam obat itu sudah tertera, Nah, itu namanya harga yang sudah tertera itu namanya harga eceran tertinggi. Namun kenyataan di lapangan harga ini tidak selalu tidak sesuai. Orang sakit berapapun harganya itu selalu diberi karena suatu kebutuhan. Tetapi posisi kami sebagai legislatif, nah ini sebagai pengawas di lapangan, ini tidak adil dong. Selamat datang kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara, yang dimana podcast Kios Koran ini kita akan mengobrol santai bersama Bapak Soemarjono MPD dari fraksi Gerindra, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rara. Wah, kita sebelumnya udah kenalan dulu, jadi Bapak ini kenal sama saya gitu kan. Masa udah kenal? Udah dong. Dari mana? Tadi kan kita ngopi-ngopi dulu di luar. Oh gitu, nggak ngaca-ngaca ya. Nggak boleh dong. Biar lebih akrab lagi ya Bapak ya. Iya, karena kalau diskusi bersama dengan anggota dewan itu kita sebelumnya harus saling mengenal dulu supaya lebih enak lagi ngobrolnya. Lebih enjoy, nggak tegang gitu. Jadi seperti peribahasa. Apa itu? Tak kenal tak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Supaya kita lebih sayang lagi, maka kita kenalan dulu. Bapak Soemarjono ini panggilannya ini ya, Bapak Soemarjono gitu ya. Iya, betul. Kurang lebihnya ya Pak Soemarjono biasanya kalau yang secara umum, Mbak Rara. Iya. Aslinya Madiun, betul ya Pak? Saya kelahiran asli Madiun, jadi kurang lebih sekitar 54 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau sekarang domisili kami itu ada di Malang tepatnya. Tapi dapil kami itu ada di Jawa Timur 3, yaitu Pasuruan, Probolinggo. Jadi 4 kota kabupaten memang gitu. Wah, berarti keliling-keliling ya Pak ya. Keliling. Dari Madiun terus ke Lawang, habis gitu ke Pasuruan. Besok ini kemana lagi kira-kira? Ke Surabaya ya Pak ya? Mudah-mudahan lah nanti kita melihat perkembangan situasi. Atau ke Jakarta mungkin. Loh. Ini kalau dengar-dengar Bapak Soemarjono ini dari tenaga pendidikan terjun ke dunia politik. Ini emang betul atau cuman angin-angin lewat? Informasi aja gitu ya. Betul. Terima kasih Mbak Rara. Jadi memang kami background, kebetulan background pendidikan kami itu memang mulai S1 sampai ke S3 ini saya ada di pendidikan. Jadi saya alumni S3 doktoral di Universitas Negeri Malang. Tepatnya di 2014 saya lulus itu. Kemudian saya memang mendirikan sekolah atau memiliki lembaga pendidikan di Lawang, yaitu SMK Farmasi Jaya Negara Lawang. SMK? Farmasi Jaya Negara Lawang. Sehingga sampai detik ini kita masih eksis lembaga pendidikan kami. Kemudian yang kedua, itu kami juga membina atau memiliki pendidikan di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, SMK Putra Utama. Jadi kami memiliki 2 lembaga pendidikan
Dan alhamdulillah sampai detik ini masih eksis gitu ya kurang lebihnya. Oh, berarti yang satu ini di Lawang, yang satunya di Kediri. Kok Di bisa Kediri. kok bisa melenceng ke Kediri, kok nggak di Iya. Pasuruan aja gitu, Pak? Karena yang namanya pendidikan itu kan melihat kondisional atau kebutuhan masyarakat. Saat ini memang di Kediri pada saat kita mendirikan lembaga pendidikan di bidang kesehatan terutama itu sepertinya itu peminat itu kurang begitu, Mbak. Sehingga kami mendirikan di Kediri itu dengan prodi yang berbeda. Di sana itu teknik otomotif kendaraan ringan. Kalau yang di Kediri, tapi kalau yang di Lawang ini adalah kesehatan. Sehingga saya sejak tahun 2009 itu sampai 2019 saya menjabat di ketua organisasi SMK Kesehatan di Jawa Timur. Jadi entah itu berapa tahun itu ya, itu. Dan alhamdulillah teman-teman yang SMK Kesehatan insya Allah masih paham kami ya, sudah tahu karena kita sudah memang lama di dunia pendidikan. Saya kira itu Mbak Rara. Wah, keren banget berarti ya Bapak ini. Walaupun sekarang sudah terjun ke dunia politik, tapi masih masih mengingat persoalan pendidikan. Karena kan sudah mendarah daging bagi kami itu edukasi atau seorang pendidik itu bagi kami sudah panggilan hati ya, panggilan hati kami. Memang kami itu berdasar dari pendidik. Kebetulan orang tua kami atau ibu kami juga seorang guru. Berarti turun-temurun ini ya. Loh, Bapak dulu ini guru atau kepala sekolah atau apa ini Pak? Iya, berangkat dari guru. Saya guru kepala juga? Sekolah itu 12 tahun. Wah, ya. 12 tahun itu. Ya. Nah, saya juga di beberapa perguruan tinggi, kita juga mengajar. Nah, tapi sebenarnya awal daripada kegiatan kami setelah menjadi atau bergelut di dunia pendidikan itu sebenarnya kami punya misi. Kenapa sih sebenarnya saya kok masuk sampai ke legislatif itu ya? Awalnya tergugah bahwa kami sebenarnya ingin memperbaiki dari nasib pendidikan yang ada di Jawa Timur khususnya, terutama di guru atau di tenaga pengajar ini harus kita perbaiki nasibnya, terutama ke sana. Jadi kami tergugah untuk masuk ke legislatif itu sebenarnya orientasinya ke sana itu loh. Memperjuangkan ya berarti memperjuangkan nasib pendidikan di negara tercinta kita ini. Termasuk gajinya. Kan betul ya Pak ya? Karena dengar-dengar gaji guru itu kan maksudnya tidak sesuai dengan kinerjanya. Maka itu kalau kita berpikir kalau dulu itu kan namanya sampai itu di dalam film itu kan ada guru itu di sinetronkan atau difilmkan Umar Bakri kan gitu ya. Itu kan menggambarkan bahwa guru itu adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan pengabdian. Jadi bukan semata-mata mencari gaji. Ya, itu kalau pengen uang besar ya jangan jadi guru, jadi pengusaha. Tapi kalau guru ya pengabdian itulah gitu. Saya sendiri sudah ngalamin soalnya. Oh, jadi guru ya dulu ya? Guru BK bukan? Enggak, sukuan dulu. Sukuan. Ini malah lebih paham juga. Lebih paham juga. Sukuan hampir 2 itu. tahun, Pak. Tapi ya gajinya berapa ya? Iya, kalau dulu bicara itu ya? gaji itu jangan di dunia pendidikan sudah. Iya, pengabdian. Pengabdian. Kalau pengen banyak ya pengusaha. Iya, betul. pengusaha gitu. Makanya beralih di sini. Cari cuan. Soalnya bisa. Baik, kita kembali lagi nih Pak Sumarjono, karena di episode kali ini Bapak ini kan selaku anggota Komisi A yang dimana membidangi terkait pemerintahan, kemudian hukum. Gitu ya Pak ya. Jadi kali ini kita akan membahas strategi pemerintah dalam perlindungan konsumen di Jawa Timur, gitu kan. Karena memang dengar-dengar kerja dari pemerintah daerah dan Pemda ini mendapatkan penghargaan ya Pak ya? Iya. Karena penghargaan Pemda Peduli Konsumen yang konsisten gitu kan. Iya, jadi dari sini ini sudah menunjukkan bahwa daerah ini dianggap berhasil dalam indikator tertentu seperti indeks keberdayaan konsumen. Baik, berarti
Jawa Timur ini sebenarnya sudah hebat ya Pak ya dalam perlindungan konsumennya. Iya, jadi ada beberapa hal yang harus kita sampaikan begitu kurang lebihnya Mbak Rara. Jadi kalau kita melihat pada undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terutama, jadi biar masyarakat itu memahami apa sih sebenarnya perlindungan konsumen itu kan gitu. Iya. Ya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa perlindungan konsumen itu adalah suatu kegiatan atau suatu upaya gitu ya, satu upaya yang dapat menciptakan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum kepada apa? Kepada perlindungan konsumen. Nah, terkait apa? Terkait peredaran barang dan jasa. Jadi artinya begini, artinya bahwa selama ini Mbak Rara, jadi di masyarakat itu terjadi bahwa ketidakseimbangan atau ketidakadilan, bahwasanya konsumen itu banyak yang dirugikan kepada para pelaku usaha atau pengusaha. Sehingga para pelaku usaha ini, inilah bahwa fungsi dari pelindungan konsumen itu tampil di sini akhirnya. Terus kemudian ada yang sampai bahwa perlindungan konsumen ini tadi sudah disampaikan indeks dari apa itu di Jawa Timur. Ini kalau kita melihat itu sebenarnya sudah baik ya, sudah baik. Tetapi ada langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus kita signifikan betul-betul bahwa konsumen itu merasa nyaman dengan adanya perlindungan konsumen atau dengan aturan atau kebijakan perlindungan konsumen itu merasa nyaman, apa yang mereka beli, apa yang mereka pakai itu betul-betul sudah tidak bermasalah. Nah, contohnya ada beberapa barang-barang yang masih beredar di saat ini, ya ini juga masih tidak sesuai dengan aturan gitu loh. Contoh kecil aja Mbak Rara, contoh kecil yang kita ambil ini. Seperti HET, harga eceran tertinggi pada obat-obatan. Harga itu sebenarnya dalam obat itu sudah tertera, Nah, itu namanya harga yang sudah tertera itu namanya harga eceran tertinggi. Namun kenyataan di lapangan harga ini tidak selalu tidak sesuai, bahkan bisa sampai 2 kali lipat harga lebih mahal. Lah inilah. Maka bagaimana upaya daripada lembaga perlindungan konsumen atau badan perlindungan konsumen ini bisa menjembatani terkait dengan persoalan-persoalan antara konsumen dengan para pelaku usaha. Saya kira itu Mbak Rara. Berarti obat-obatan yang dijual di sana itu Betul. banyak yang harganya banyak penyimpangan. Tapi kok konsumen ini nggak tahu ya Pak ya? Itu kan kata Bapak ini tadi misalnya ada obat yang botolan itu. Artinya begini Mbak, orang sakit berapapun harganya itu selalu diberi karena suatu kebutuhan. Iya. Tetapi posisi kami sebagai legislatif, ini sebagai pengawas di lapangan, ini tidak adil dong. Tidak adil. Karena harga yang sudah ditera atau tertera ini, harganya sudah merupakan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan memiliki harga eceran tertinggi, namun begitu nanti masuk atau sudah dinikmati oleh konsumen atau pasien, ini harganya melambung. Sebenarnya tahu konsumen itu harganya mahal dan sebagainya, itu yang terjadi. Cuman konsumen ini kan, mohon maaf, ini kan karena butuh, jadi karena kondisi sakit dan konsep yang ada di dalam benak mereka itu sembuh. Yang penting dapat obatnya. Sembuh. Jadi berapapun dibeli. Sebenarnya itu konsep yang berbalik, konspirasi berbalik. Sebenarnya kita tidak sepakat, tidak sepakat kalau itu. Ya, mari kita luruskan. Artinya tolong dari pihak apotek atau perusahaan. Kalau perusahaan saya yakin itu sudah sesuai. Jadi pihak apotek ini harus paham lah, ini harga eceran tertinggi itu harus dihormati, harus sama. Saya kira itu yang anukan itu. Terus kalau terkait strateginya bagaimana Pak ini atau program prioritas pemerintah daerah yang didukung oleh DPRD dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap konsumen. Tadi kan Bapak sempat cerita kadang orang kalau lagi sakit itu yang penting satset buat dapat obatnya sembuh gitu kan. Tapi bagaimana cara menyadarkan si konsumen ini agar terlindungi sendiri? Bagaimana itu? Jadi kami keberadaan kami adalah Komisi A, yang mana mitra kami adalah perlindungan konsumen, sehingga kami juga akan melakukan upaya-upaya
terkait dengan kemitraan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Jadi selalu untuk melakukan sosialisasi ya, selalu melakukan sosialisasi ataupun kita sebenarnya gini, perlindungan konsumen ini berkaitan dengan banyak OPD, hampir semua OPD. Contoh, perindustrian perdagangan berarti terkait dengan harga-harga pasar atau apapun. Kalau di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan berkaitan dengan obat. Atau bahkan di Kementerian Perdagangan pun, nah itu kita selalu berkaitan. Ada lagi PLN. PLN itu kita juga selalu berkaitan dengan PLN. Loh, kok bisa PLN, Pak, misalkan? Iya, karena PLN itu selama ini, meteran yang sudah dipasang ini, kami selaku pengawas atau kami selaku legislatif yang berfungsi sebagai pengawasan ini, belum pernah namanya PLN itu ada KIR. Jadi kan harus diperiksa itu, meteran itu benar enggak? Iya. Itu harus ada masa toleransi waktu. Misalkan meteran itu setiap berapa, timbangan aja, neraca timbangan, itu setiap tahun atau apa-apa itu harus dikir. Ya, itu apalagi meteran. Meteran itu benar enggak? Apalagi juga ada meteran air. Iya. Sesuai enggak? Dan selama ini tidak pernah melaksanakan KIR ini, belum pernah. Dan ini harus kami dorong, kami selaku wakil rakyat, ya ini tugas kami. Saya melihat supaya ini ada berkeseimbangan atau berkeadilan antara pihak pemerintah ini PLN ataupun ada PDAM, ada tadi itu HET harga eceran tertinggi. Ini harus. Maka kita kalau memang sosialisasi ini dirasa kurang, kami akan berusaha untuk bisa menganggarkan di masing-masing OPD. Ayo kita lakukan sosialisasi terhadap terserah perangkat ada di desa atau Pak RT, Pak RW, kita kumpulkan, kita beri pengarahan pentingnya terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, itu harus, ini sampai sekarang ini masih lemah sekali ya sebenarnya. Nah, iya. Tapi emang bener loh Pak, saya ini mau curhat sedikit ya. Kalau ngomongin soal PLN itu bener loh, harus dicek itu Pak. Soalnya saya tuh perasaan cuma nyetel TV, dispenser, kipas angin, tapi habisnya itu banyak, kok bisa gitu. 100.000 Kayak lebih. Nah, contoh lagi Mbak Rara, kasus-kasus yang terjadi. Iya. Kita mohon maaf ini ya. Seharusnya rumah makan standar itu harus ada nilai harganya. Itu aturan di dalam perlindungan. Di rumah makan, masuk rumah makan, kalau nanti daftar menu tidak ada harganya, begitu Mbak Rara setelah makan ternyata ditarik mahal. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan standarisasi harga itu? Oh, ayam itu sekian. Oh, jeroan itu sekian misalkan. Nah, ini kan harus fair lah, harus fair. Nah, itu Mbak Rara, itu contoh-contoh kecil yang ada di lapangan. Sebenarnya banyak sekali dari pelindungan konsumen yang kita berpihak kepada konsumen gitu ya. Karena konsumen ini adalah masyarakat yang mohon maaf secara intelijensi atau secara IQ memang dia belum sepenuhnya bisa menguasai terkait dengan hak-hak konsumen, itu belum bisa. Mbak. Belum saya sendiri juga masih gitu. kurang Pak. Lah kita sebagai pemerintah ini kan harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Biar apa? Biar menjadi konsumen cerdas kan itu. Nah di sana arahnya nanti itu. Terus untuk pengaduan-pengaduannya bagaimana Pak? Ini kan tadi Bapak bilang betul. banyak masyarakat Betul. yang masih kurang paham. Kayak saya sendiri Betul. ini mau ngadu meteranku kok sakmene Iya. ya ini Kalau mau sudah- ngadu kemana gitu. Ngadunya ke media sosial. Iya, langsung viral. Jadi begini, memang pemerintah itu sudah memberikan wadah pengaduan. Pengaduan. Namanya itu BPSK. Apa itu, Pak? BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu dalam undang-undang sudah jelas. Nah, Sudah jelas ya. dulu sebelum tahun 2019 itu BPSK itu hampir semua di kota kabupaten itu ada. Kantorannya biasanya atau tempatnya itu ditempatkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, sejak tahun berapa itu 19 atau apa lupa kami ya persisnya, itu ada kebijakan atau regulasi bahwa BPSK ini sudah ditarik ke provinsi. Sudah ditarik di Provinsi Jawa Timur, di provinsi ya, entah itu provinsi seluruh Indonesia ditarik. Artinya ditarik berarti secara penganggaran itu sudah melekat di
APBD Provinsi Jawa Timur. Nah, kita memiliki 5 UPT BPSK sekarang. Menyempit, kalau dulu banyak. Sekarang menyempit, itu ada di Madiun, ada di Jember, ada di Surabaya, ada kantor-kantorannya BPSK. Ya. Jadi unsur daripada organnya BPSK itu sendiri, ada yang dari perlindungan konsumen, dari lembaga perlindungan konsumen, ada lagi dari ASN, ada lagi dari hukum, ada lagi dari perusahaan. Jadi itu menjadi komponen BPSK itu sendiri. Jadi kalau ada konsumen yang dirugikan oleh para pelaku usaha, maka melapornya itu di BPSK itu, Mbak Rara. BPSK itu tadi ya, Pak? BPSK namanya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Okay. Kira-kira di BPSK sendiri ini yang paling banyak apa, Pak, dari kalau gitu ya? Ya diadukan ya. Rata-rata yang sampai sekarang ini adalah kredit motor itu, rata kredit mobil di kredit motor. Jadi begini, kredit motor itu kan ini yang menarik sebenarnya harus kita pahami ya. Kredit motor itu secara yuridis formal ya, bahwa kredit ini kan begitu kredit ada yang namanya konsumen ini telat bayar, misalkan ya. Sampai nunggak 3 bulan atau 6 bulan misalkan, 3 bulan lah. 3 bulan ini kemudian dari leasing atau lembaga pembiayaan mereka melakukan upaya untuk penagihan. Ya. Padahal di dalam aturan yang namanya penagihan itu wajib harus dari lembaga pembiayaannya, tidak boleh dilimpahkan ke pihak lain. Nah, dilimpahkan di pihak lain itu namanya golongannya agent, golongannya apa itu semua memakai nama debt collector dan sebagainya. Mata elang itu. Iya, macam-macam lah, macam-macam. Apa itu? Ya itu debt collector itu mata elang. Mata elang, julukannya kan gitu ya. Julukannya. Tapi sebenarnya sah-sah aja sebenarnya debt collector itu monggo kalau mau pengen dengan sistem penagihan atau apa. Namun tidak yang terjadi ini yang merasa dirugikan ini karena adanya premanisme itu. Iya, betul. Yang terjadi sebenarnya penagihan itu sah-sah aja. Wong itu adalah hak atau kewajiban daripada lembaga pembiayaan bahwa kalau ada konsumen itu mereka terlambat bayar, dia akan menagih itu hak mereka, tidak masalah. Tapi dengan cara tidak premanisme. Harapannya kan gitu. Nah, tapi yang terjadi di lapangan itu pakai premanisme. Nah, premanismenya bagaimana? Dia menariknya secara paksa, ditarik. Kadang ini Pak, diikutin dari belakang kan kayak pokoknya seperti premanisme itulah pokoknya kayak begal kan. Kalau seperti itu apakah bisa dilaporkan, Pak? Ya bisa, karena begini. Kriminal, kan? Yang namanya kredit itu secara yuridis itu adalah kasusnya perdata. Kalau menariknya itu dengan premanisme, maka berubahlah tindakan itu menjadi pidana, bukan lagi perdata. Nah, caranya bagaimana? Kalau semisal sudah terlambat ini haruslah, kalau sudah ditagih berkali-kali tidak ada, ya silakan diselesaikan secara hukum. Negara kita negara hukum. Nah, kita bagaimana? Ya okelah ke BPSK. Kalau di BPSK nanti otomatis ada panggilan antara konsumen dengan pelaku usaha leasing misalkan. Nah, leasing itu dipanggil, dimediasi di dalam BPSK itu. Di BPSK kalau misalkan tidak berkali-kali kemudian didamaikan tidak bisa dan tetap ngotot, akhirnya menjadi ranah perdata yang mana dilaporkan ke pengadilan dan sebagainya. Ya monggo silahkan, tidak apa-apa. Nah, artinya begini. Masyarakat kita itu kalau dilihat secara ekonomi, Mbak Rara, ini mohon maaf, pertama namanya orang usaha kecil seperti kami, ya, seperti kami katakan awalnya kami penjual bakso. Ingin kami meningkatkan usaha dengan cara mengkredit motor biar usaha kami tambah besar. Pengennya awalnya seperti itu. Nah, begitu kita ngambil kredit, ternyata begitu berjalan dapat 6 bulan, ekonomi sudah berubah. Keadaan ekonomi negara kita berubah. Sehingga pendapatan ini turun, sehingga kita tidak mampu membayar. Nah, tidak mampu membayar ini apakah ini dikategorikan bermasalah? Kan gitu ya. Artinya bermasalah itu apa? Bermasalah karena dia nakal? Kan tidak. Karena memang betul-betul kondisi ekonomi. Maka dimediasilah dari BPSK ini, dimediasi antara pengusaha atau lembaga pembiayaan tadi dengan konsumen, ya baru diberi edukasi.
Kalau mungkin ada negosiasi karena biasanya angsurannya tiap bulan tuh katakan 1 juta karena usahanya sudah turun. Ternyata mampunya 500 dolar, ya dihitung ulang lagi. Ya kita kan harus banyak jalan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Nah itu gambarannya Mbak ke sana. Jadi tidak harus narik di... Oh tidak Pak. Negara kita enggak bisa, pemaksaan enggak bisa. Takut loh, soalnya saya pernah tetangga saya itu diikutin sama orangnya ternyata mata elah. Tapi Mbak Rara enggak pernah ya? Dan alhamdulillah jangan Pak. Saya juga takut kalau gitu. Soalnya kayak begal loh itu. Diikutin dari belakang kan, kalau dari spion, kok kayaknya. Kalau nanti itu ya bisa gitu masuk pidana murni, langsung ke kepolisian, selesai sudah. Gitu ya? Oh iya. Jadi kalau itu dirasa sangat membahayakan nyawa daripada kreditor atau yang kredit ini, yang konsumen itu kalau bukti atau video atau sudah laporkan, tidak masalah itu sudah. Tapi kami bukan berarti tidak berpihak pada pelaku usaha, tidak. Saya sangat berpihak karena itu bagaimanapun penduduk kami kok, penduduk kita kok. Saya sebagai legislatif atau sebagai dewan ini tentunya ada pelaku usaha, ada lagi konsumen, ini semua warga negara kita. Tetapi kami butuh berkeadilan. Jadi jangan sampai nanti itu sepihak. Dan kalau memang pelaku usaha ini benar, ya tetap kami akan menjembatani. Ya konsumen minimal kita mengingatkan konsumen jangan terulang kembali. Banyak kasus yang intinya bahwa yang ditangani oleh perlindungan konsumen itu. Kalau tentang keuangan dari OJK Pak? Keuangan OJK. Jadi keterkaitan dengan apa ini? OJK keuangan apa ini? Mungkin laporan keluar masuk melalui aplikasi dari OJK sendiri. Pengawasannya bagaimana? Pengawasannya. Jadi begini. OJK ini kan lembaga yang bertugas untuk mengawasi semua kegiatan lembaga keuangan, ya, termasuk perbankan, termasuk leasing, ini kan masuk diawasi. Lah, kalau selama katakan lembaga keuangan atau leasing, perbankan ini mereka melaksanakan anggaran ini sudah tepat sasaran artinya atau melaksanakan, karena saya kira peran OJK di sini sudah normal atau bagus ya, baik ya, itu ada hasil pengawasan dari OJK. Tetapi kalau pelaksanaan ini tidak sesuai, ini kan susah. Banyak kasus-kasus yang mohon maaf, tanda kutip, katakan perbankan ini banyak kasus-kasus kredit fiktif. Nah, ini kan ini juga parah ini ya, kredit bisa fiktif ini. Saya sendiri kan ini berarti kan sesuatu yang harus kita awasi bersama-sama. Kalau kredit fiktif itu benang merahnya di mana nanti? Nah, ini apakah dari kebijakannya ataukah dari sistem manajemen yang dilakukan oleh pihak perbankan, atau memang ada hal lain yang harus diselesaikan. Itu contoh kecil itu tentang kredit macet dan sebagainya, atau kredit fiktif ya, itu ke sana Mbak orientasinya Mbak. Kalau ngomongin soal tantangan nih Pak, dari DPRD sendiri dan pemerintahan dalam menjalankan perlindungan konsumen. Tadi kan Bapak sempat cerita tuh kalau banyak hal-hal yang masih belum dilakukan oleh para lembaga-lembaga ini, contohnya masih ada yang premanisme, kemudian kalau masalah PLN ini belum dikir dan lain-lain. Nah ini tantangannya bagaimana? Apakah sudah dikoordinasikan kepada lembaga tersebut atau bagaimana kok sampai saat ini masih belum dijalankan yang tantangan-tantangan tadi itu? Betul, jadi begini, di masing-masing sektor ini kan memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Tapi apapun kebijakan yang ada di masing-masing OPD atau masing-masing sektor, ini wajib melibatkan yang namanya perlindungan konsumen atau lembaga perlindungan konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu secara induk Mbak, itu yang di pusat itu namanya BPKN. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yaitu di Jakarta sana, yaitu pusatnya. Yang mana bahwa semua sektor ini semua sektor ini harus melibatkan lembaga perlindungan konsumen, maka fungsi atau tugas daripada konsumen ini juga melakukan pengawasan. Pengawasan apa? Pengawasan peredaran barang dan jasa. Kalau ada lembaga atau katakan institusi yang dia juga tidak melaksanakan, ini kan harus diedukasi. Kita lakukan diundang. Artinya apa?
kami sebagai eksekutif akan memberikan penganggaran terhadap siapa? Terhadap OPD yang menaungi perlindungan konsumen. OPD-nya apa? Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kasihnya atau UPT-nya itu perlindungan konsumen. Maka kami akan memberikan penganggaran terhadap OPD yang berkaitan untuk segera melakukan sosialisasi atau edukasi kepada lembaga atau institusi itu supaya betul-betul dia melaksanakan regulasi yang berlaku. Contohnya tadi misalkan PLN, PDAM, ayo Anda harus melakukan KIR dan sebagainya. Lah, ini rencana memang kami ajukan Mbak Rara, dengan adanya banyak kasus atau fenomenanya banyak kasus ini, maka kami akan mengundang OPD perlindungan konsumen ini, OPD Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini untuk segera melakukan sosialisasi kepada para OPD-OPD lain yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen, itu biar nanti akan kita berikan edukasi gitu. Terus kemudian yang kedua juga mengundang masyarakat, ya, mengundang masyarakat atau melibatkan masyarakat untuk bisa kita beri pendidikan atau memberi edukasi terhadap perlindungan konsumen. Itu upaya-upaya kami, Mbak. Kami berdiri sebagai legislatif ini yang berfungsi sebagai penganggaran, termasuk ya penganggaran. Terus kemudian nanti setelah penganggaran kami juga melakukan pengawasan, itu kan fungsi yang melekat pada fungsi kami kan gitu. Seperti itu Mbak Rara. Ya, mudah-mudahan cepat terlaksana ya Pak ya. Ya, karena meteran saya ini mahal. Saya juga termasuk konsumen kan di sini. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Jadi konsumen itu mulai dari rakyat kecil sampai presiden. Itu termasuk konsumen. Berarti sejauh ini belum dipanggil Pak ya? Dari Dinas Perdagangan. Belum dipanggil, tapi akan kami ajak hearing terkait membuat rencana action atau rencana aksi untuk kegiatan memberikan pemahaman atau memberikan edukasi terhadap lembaga atau institusi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan sekaligus mengundang masyarakat, mungkin tokoh atau apa kita undang untuk kita berikan sosialisasi. Itu kita sudah merencanakan hal ini, mungkin tidak lama lagi akan kita lakukan itu nanti. Tahun ini Pak? Tahun ini kita kemarin baru konsultasi dengan BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kita Komisi A ini kita melakukan kunjungan kerja ke BPKN Pusat, bahwa kami juga sampaikan bahwa mohon untuk bisa BPKN ini selalu berkolaborasi dengan DPR RI gitu ya. DPR RI yang membidang itu komisi berapa itu? Komisi 11 atau komisi 9 itu dah. Di sana kami menginginkan bahwa untuk memohon anggaran untuk bisa supaya BPKN itu lebih action lagi itu, lebih eksis lagi daripada yang tahun-tahun sebelumnya, karena kami melihat masih banyak sekali di lapangan ini yang BPKN ini sepertinya belum terlalu menyentuh sampai ke bawah. Betul. Ini bahkan kami kemarin juga menyampaikan, kami mempunyai gagasan atau keinginan. Sebenarnya gini, perlindungan konsumen yang ada di kota kabupaten atau di disperindak yang ada di kota kabupaten, ini minimal setiap desa ini harus ada atau dibentuk yang namanya divisi pengaduan konsumen. Saya menginginkan seperti itu. Satgas gitu Pak. Iya, semacam satgas atau apa. Kalau kami boleh usul, ya itu lebih bagus itu divisi pengaduan konsumen. Sehingga satu desa ini sudah tidak kesulitan teknis secara metode atau bagaimana cara untuk mengadukan kerugian-kerugian yang diterima oleh para konsumen atau masyarakat kepada divisi pengaduan konsumen ini. Itu kami akan tetap itu akan mengarah ke sana itu ya. Jadi dianggarkan nanti bagaimana tekniknya kita bahas dengan OPD terkait nanti gitu Mbak Rara. Ya mudah-mudahan segera ya. Saya mendukung ini. Konsumen adalah raja soalnya. Iya betul. Iya dong, kita membayar soalnya. Jangan sampai raja jadi budak. Monggo Pak, kalau mau diminum silakan bisa minum. Monggo. Tapi selain PLN, air dan lain sebagainya itu sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kasus itu jutaan kasus, bukan 1-2 kasus. Itu di Jawa Timur aja itu Pak. Iya, itu apalagi kalau melihat obat itu aja enggak ada habisnya itu. Iya, kalau obat.
Apalagi sekarang digital ini. Wah, konsumen Makanan online. anak kecil itu Mbak Rara, makanan anak kecil itu yang seharusnya pewarna itu kadang diberi pewarna bukan pewarna untuk makanan. Bahkan pewarna apa itu? Pewarna pakaian bukan ya, Pak? Itu kadang dicampurkan. Ada zat-zat yang membahayakan anak kecil. Bagaimana kalau anak-anak kecil kita itu secara komposisi makanan aja sudah tidak memenuhi standar? Jadinya apa? Anak-anak kita itu, cucu-cucu kita ke depan itu. Lah ini kan harus sedini mungkin segera harus diingatkan perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang nakal-nakal itu harus diingatkan. Nggak usah jauh-jauh. Pedagang es teh itu kadang juga misalnya kan biasanya pakai gula asli ya Pak ya. Tapi sekarang itu banyak yang pakai gula-gula yang bikin ini nih sakit tenggorokan, akhirnya sakit. Itu juga termasuk perlindungan konsumen ya. Artinya ada bahan-bahan yang memang itu membahayakan para pengguna atau bahan-bahan yang para pemakai itu kan ranah kita sebagai untuk melindungi konsumen gitu loh. Padahal kalau kita lihat para pengusaha, mohon maaf ini tanda kutip, mereka sudah menyiapkan kuasa hukum. Udang. Lah ini kalau pemakai masyarakat kecil kan tidak mungkin. Bagaimana dia sampai berbicara tentang kuasa hukum kalau masyarakat kecil kan tidak sampai ke sana. Nah inilah tugas kita itu loh Mbak Rara. Kita sebagai legislatif ini karena kita yang memiliki konstitusi itu adalah rakyat, ya bagaimanapun harus kita perjuangkan kan gitu. Bukan berarti kita mengabaikan para pelaku usaha, tidak. Pelaku usaha insya Allah sudah kaya itu. Amin. Sudah dia sudah menyiapkan tapi kita makanya undang-undangnya ini yang berbunyi perlindungan konsumen ya. Yang dilindungi konsumen bukan penjualnya yang dilindungi. Itu undang-undangnya kan berbicara seperti itu, undang-undangnya aturan itu. Undang-undang nomor 8 tahun 99 itu kan seperti itu. Tapi ngomong-ngomong saya juga baru tahu ini karena ada tempat untuk pengaduan dan sebagainya. Iya. Nah, ini karena Bapak tadi sudah BPSK. BPSK itu sudah lama undang-undang itu. Di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu mengupas terkait dengan BPKN, ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, terus mengupas tentang BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terus yang ketiga LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Artinya lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak di perlindungan konsumen itu. Udah lengkap loh di sini. Di dalam undang-undangnya nomor 8 tahun 99. 1999. Nah, untung tadi Bapak bilang kalau ada BPSK. Iya. Kalau nggak bilang kita nggak ada yang tahu ini, Pak. Tahu biasanya kalau ada sengketa kita lapornya ya ke kepolisian langsung. Ya, itu karena perlunya di situ Mbak Rere. Jadi kami sebagai legislatif itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Hei masyarakat, kalau kamu itu merasa ada kerugian, baik itu barang yang kamu pakai atau jasa yang kamu pakai, disinilah tempat kamu mengadu, yaitu namanya BPSK. Ini harus diedukasi masyarakat. Kalau tidak diedukasi tidak tahu masyarakat. Kalau di media sosial Pak, bagaimana edukasinya? Kalau media sosial maksudnya terkait dengan BPSK tadi kan banyak yang belum tahu. Media sosial itu kan cepat, informasinya cepat nyampe gitu. Jadi gini, saya paham ini Mbak Rara. Jadi itu kan hanya teknis saja, teknis bagaimana cara memberikan edukasi pada masyarakat itu berbagai cara. Ada sosialisasi, ada pakai media, pakai apa? Sekarang sudah teknologi digital, kita sudah tidak sulit lagi ke sana. Maka dari itu nanti teknik itulah yang akan kita rembuk di dalam rapat komisi A gitu ya, kurang lebih, atau dengan OPD terkait, bagaimana kira-kira cara kita untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat itu seperti apa. Nah, itu apakah pakai media atau pakai apa, ya monggo lah kita. Itu hanya teknis saja itu. Saya kira itu Mbak Rara. Emang penting sih kalau apalagi anak-anak muda itu kan lebih suka belanja. Cepetnya itu lihat medsosnya cepet banget informasinya. Anak muda itu sudah pinter-pinter sekarang itu sudah luar biasa. Di Google itu tinggal searching cara pengaduan konsumen itu udah keluar BPSK-nya itu. Apalagi digital sekarang, belanja tidak harus di dalam negeri, sampai ke luar negeri pakai digital. Nggak perlu kita bayar pesawat mahal-mahal ya kan. Ada lagi contoh kecil, sekarang ini sudah
polanya belanja online. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau kita melihat ini ya, paketan dikirim, pengirim ini sudah memberikan intimidasi. Apa intimidasinya? Loh, kalau sudah dibuka harus dibayar. Iya. Ini sebenarnya dilarang. ini, COD nggak itu ya? boleh. COD. Nggak boleh sebenarnya. Oh, itu sudah ada undang-undangnya, Pak? Ya, artinya begini, hak konsumen itu memberikan rasa pelayanan yang nyaman. Artinya apa? Barang itu sudah benar atau belum sesuai dengan yang Kita dibeli. order. Harus dibuka dulu. Betul. Dilihat sudah sesuai dengan pesanan apa tidak. Kok tidak diintimidasi kalau sudah diterima terus Harus bayar. kemudian baru bayar, Harus orangnya bayar. kurirnya sudah pergi. Ini kan harus dulu, dilihat sesuai atau belum. Kalau tidak sesuai, sah, boleh dikembalikan. Karena ini merasa tidak nyaman di dalam pelayanan ini. Betul. Nah, ini seharusnya juga mendapat sorotan. Betul, karena banyak sekali online itu apa ya? Maksudnya jualannya itu lusinan sampai yang besar itu dalam pesanan Partai. paling besar itu ya kayak partai-partai gitu Iya. ternyata ketika dibuka ada beberapa barang yang rusak. Betul, misal kita beli itu di sana misalnya satu pak itu 20 atau satu lusin 12 misalkan. Ternyata ada beberapa barang yang tidak sesuai. Iya, Mau dikembalikan nggak bisa. nggak bisa. Nah, Ini jadi topik baru lagi tuh. Karena saking banyaknya kemarin kan banyak kasus itu kurir-kurir yang sampai mau banyak, Mas Sony, dibacok banyak itu, sampai banyak, itu dan iya. sebagainya itu. Wah, ini menjadi topik menarik selanjutnya ini Next kira-kira. ya kita ngobrol itu karena nggak kerasa sudah setengah jam lewat gitu ini kita ya. ngobrol Iya, ya Bapak Sumarjono. Alhamdulillah semoga apa yang diharapkan Bapak tadi strategi-strateginya semoga segera bisa terlaksana untuk Baik, benar. para konsumen seperti kita ini bisa nyaman pastinya ya, nyaman dan aman. Nyaman, aman, Sejahtera, terlindungi. terlindungi, betul. Terima kasih sekali lagi Bapak Sumarjono yang sudah mampir ke podcast Kios Koran. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait ini ya Pak ya, ada Baik. bersambung ini. Berarti kalau begitu nanti pulangnya hati-hati ya Bapak ya. Iya, terima kasih Mbak Rara. Sampai Salam ketemu lagi. teman-teman, ya. Terima kasih. Baik kalau begitu ketemu lagi ya teman-teman di podcast Kios Koran episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.